kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Tidak banyak berdampak kepada saudara-saudara kita yang terkategori miskin dan kurang mampu. Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai 3 kali lipat. Memang saat ini banyak orang takut bicara. Banyak yang takut ditangkap jika berseberangan dengan sikap penguasa. Tetapi untuk hal-hal yang sangat prinsip dan menyangkut hajat hidup mereka, rakyat masih berani untuk bersuara lantang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 14 Maret 2023, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Pangeran Cikeas dari putra mahkota dari Kerajaan Cikeas ini kembali berulah. Pada saat pidato politik di depan kadernya di tenis indoor Senayan, kembali dia mencari simpati kadernya dengan mengkritik pemerintah. Seperti biasa dengan gaya menggebu-gebu, tapi coba kita simak pidatonya, itu sangat-sangat ya seperti pidato hafalan gitu loh. Pidato yang tidak keluar dari hati, hanya dihafal, hanya sekedar ingin menyerang. Yang diserang kembali tentang tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan di era Presiden Jokowi ini gerasa-gerusu tanpa pertimbangan yang matang. Saya tidak tahu yang mana saja yang disampaikan. Dia mengatakan bahwa selama ini rakyat menjerit, kemiskinan bertambah, jadi kemudian diamplifikasi oleh anak buahnya bahwa ini adalah mewakili suara rakyat. Saya ketertawa, suara rakyat yang mana mas? Jadi saya sependapat dengan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat bahwa sekali-kali saja AHY ini mengkritik pemerintah pakai data. Jangan asbun alias asal bunyi alias asal jeplak. Ini sebenarnya mempermalukan dia sendiri. Esensi pidatonya salah, gaya pidatonya mengikuti orang tuanya lalu dengan gaya dia pribadi tanpa makna sehingga ya pidato hafalan. Orang lagi berpikir panjang, kemana saja seorang Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono selama 8 tahun ini. Bohong besar kalau dia mewakili rakyat, karena sebagian masyarakat, sebagian rakyat berdasarkan hasil survei sangat puas dengan kinerja pemerintah Presiden Jokowi. Lalu rakyat mana yang diwakili? Saya mengatakan tidak ada masalah mengkritik pemerintah. Saya pun juga suka mengkritik pemerintah. Tapi Mbok Yao ada rasa malu gitu. Tidak asal bunyi, tidak asal jeplak. Mengingat pada zaman pemerintahan Pak SBY itu juga tidak baik-baik saja.
Jadi rakyat ini tidak bisa dikadali lagi dengan data-data atau kata-kata yang manis. Rakyat bisa menilai. Persepsi publik jelas kinerja Presiden Jokowi jauh lebih unggul dibandingkan Presiden SBY. Mungkin kalau Pak SBY banyak merencanakan sesuatu tapi tidak pernah ada eksekusi. Begitu dieksekusi, hambalang jadinya. Presiden Jokowi mempunyai kemampuan sebagai seorang man in action. Orang yang bersikap mengambil keputusan. Orang yang mengeksekusi keputusan. Ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau tidak, kita jalan di tempat terus. Kalau tidak seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Indonesia berjalan seperti autopilot, seperti zaman Pak SBY. Jadi anak buah Pak AHY, si siapa namanya, saya tidak kenal, Jaki atau siapa itu, jangan asal mengatakan ikutilah era Pak SBY, orang tertawa ngakak gitu loh. Kalian ini punya cermin nggak sih? Bagaimana kemajuan Indonesia di era Presiden Jokowi dibandingkan dengan eranya Pak SBY? Mohon maaf, bukan kami memperbandingkan. Jelas Pak Jokowi mempunyai kelebihan dalam mengeksekusi program, mengeksekusi semua perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Termasuk rencana-rencana dari Pak SBY dieksekusi. Kalau dipertimbangkan, digagas terus, didiskusikan terus, rakyat nunggunya kecapean. Jadi marilah kita berpikir jernih gitu. Marilah kita objektif. Ada beberapa yang saya amini, memang tidak ada pemerintahan itu yang 100% sempurna. Termasuk di pemerintahan Pak Jokowi. Masalah food estate, tentang penyediaan pangan juga agak bermasalah memang. Tapi yang lain aman. Infrastruktur aman. Ekonomi jalan luar biasa. Kita bertumbuh, inflasi dapat ditekan. Pertumbuhan ekonomi kita sangat luar biasa untuk pasca pandemi dibandingkan negara-negara lain. Banyak yang bangkrut. Jadi sekali lagi saya katakan kritikan AHY ini memang hanya sekedar asbun memang. Tapi manakala disampaikan oleh anak seorang Presiden SBY jadi kelihatan aneh. Saya tidak hendak mengkritik Pak SBY. Apapun terjadi, saya menghormati beliau sebagai Presiden Indonesia ke-6. Saya hormati. Jadi jangan juga seorang AHY terus menyerang Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Kalau memberikan masukan, banyak cara melalui fraksi-fraksi di DPR maupun di DPRD, atau mungkin langsung kepada menteri-menteri atau langsung kepada Pak Jokowi. Kalau disampaikan di ruang publik tanpa data dan tidak berdasarkan dengan realita, akhirnya akan ditertawakan banyak orang. Apalagi kita melihat Agus Harimurti Yudhoyono tidak mempunyai rekam jejak yang cukup perlu dibanggakan. Menjadi TNI hanya sampai mayor. Belum pernah jadi pengusaha yang bertumbuh dari dirinya sendiri. Menjadi ketua umum partai juga karena bapaknya. Coba kalau kita membayangkan seorang AHY bukan anak mantan Presiden SBY, apakah bisa jadi ketua umum Partai Demokrat? Saya berani tegas mengatakan tidak akan mungkin bisa menjadi politisi anggota DPR ataupun menjadi ketua umum sebuah partai. Jadi artinya harusnya AHY berkaca diri. Mulailah berperilaku humble, rendah hati. Itu mungkin akan mendapatkan simpati publik daripada sok mengkritik, sok paling pintar, sok paling maha benar, tapi rakyat bisa menilai. Jangan membodohi rakyat.
saya rakyat dan sebagian besar mayoritas rakyat di Indonesia tahu persis kualitas dari seorang AHY dan tahu persis memperbandingkan zaman pemerintahan Pak SBY maupun zaman pemerintahan Pak Jokowi. Jadi tidak perlu diperbandingkan sebetulnya. Tapi manakala seorang AHY mengkritik keras, kemudian anak buahnya mengatakan, ikutilah cara Pak SBY yang tidak defensif, kalau diserang, dikritik, diam saja. Ini orang ini mungkin baru bangun tidur kali. Karena siapapun di Indonesia ini tahu persis bahwa Pak SBY termasuk orang yang raja baperan, king of baperan sebetulnya. Jadi lucu aja itu kalau disampaikan. Mendingan menjaga narasi yang terukur gitu loh, jangan asal jeplak akhirnya dipermalukan oleh kenyataan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Mudah-mudahan AHY mulai berperilaku rendah hati, jangan sok jagoan, jangan sok maha pintar, biasa-biasa sajalah. Wong kenyataannya belum tentu apa yang dikatakan benar, wong kenyataannya dia juga begitu-begitu saja, tidak ada rekam jejak yang bisa kita banggakan. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.